Guys, ada terbaru lagi katanya di sini, Tiongkok menggertak Indonesia. Wow, berani dia. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini saya nak mereaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia guys. So guys, katanya di sini iaitu berita terkini gertakan Tiongkok tak mempan buat TNI. So okay guys, tapi sebelum kita untuk mereactionkan bersama-sama, anda boleh pergi ke Kilas Dunia, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys. So tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Indonesia versus Tiongkok, siapakah yang menang? Siapakah yang menang? Indonesia dan Tiongkok, siapakah yang akan menang kalau berlawan guys? Maksudnya gitulah. Kilas Dunia. Indonesia versus Tiongkok, siapakah yang menang? Pangkogapwilhan 1 Laksamana Madya atau Laksya TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabu Selat Lampa, Ranai, Natuna. Bila mau damai, bersiaplah untuk perang, kata Sun Tzu 544 sampai 496 sebelum Masehi, filsuf, jenderal dan ahli strategi perang asal Tiongkok kuno. Bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Demikian kata betul, cinta damai lebih pada kemerdekaan ya. Bangsa kita. Kedua ungkapan tersebut sungguh relevan untuk menyikapi kondisi kekinian di Laut Natuna Utara. Tiongkok menyebutnya Laut Cina Selatan, Provinsi Kepulauan Riau yang memanas akibat provokasi para nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Indonesia atau ZEEI dengan dikawal kapal patroli Tiongkok Coast Guard. Kapal-kapal asing tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai Natuna. Mereka rakyat Cina sendiri yang pergi menangkap ikan kawasan perairan Natuna guys. Memang mereka ni suka-suka mereka perairan Natuna tu, bagi mereka anggapan mereka seperti perairan mereka sendiri. Mereka ikut suka mereka je. Tentara Nasional Indonesia pun siap tempur. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogapwilhan 1 Laksya TNI Yudo Margono telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah itu dengan menurunkan 600 personel TNI dan sejumlah alat utama sistem persenjataan untuk mendukung operasi tersebut. Antara lain 5 KRI, 1 pesawat intai dan 1 pesawat Boeing TNI AU guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga tegas menyatakan tak ada negosiasi dan kompromi soal kedaulatan wilayah Natuna. Namun, para menteri pembantu Jokowi justru seperti menari poco-poco maju satu langkah mundur 2 langkah. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim Tiongkok sebagai menteri teritorial mereka. Mereka menganggap perairan Natuna tu di kawasan perairan yang garisan putus-putus tu guys, itu adalah kawasan mereka. Begitulah tanggapan mereka. Tak malu kan? Sekarang pemerintah RI tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang mereka buat sendiri secara imajiner. Sikap pemerintah RI ini didasarkan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 82 atau di United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina versus Tiongkok South China Sea Tribunal tahun 2016. Pada 2016, Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda memutuskan mendukung Filipina dan pengaduannya terhadap Tiongkok dengan menyatakan tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis di Laut Cina Selatan. Putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan Filipina pada 2000. Tak ada hak hukum mereka guys. Tak ada pun hak mereka untuk mengklaim kawasan itu adalah kawasan mereka. Banyak kali dah saya reactionkan perkara ni dan banyak kali berulang-ulang, tapi mereka tetap juga berdegil lah seperti yang saya reactionkan selama ni. Mereka tetap mengatakan yang kawasan garisan putus-putus iaitu garisan dash line, lebih kurang begitulah bunyinya, itu adalah kawasan mereka. 13. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahawa sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Sejatinya, bukan hanya Indonesia yang berselisih dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara, melainkan juga negara-negara jiran seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. Malaysia, Thailand dan Vietnam pun ada juga guys masuk ke kawasan perairan Natuna tersebut ya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan peningkatan patroli di Natuna bukan untuk perang melawan Tiongkok. Betul. Sedangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini lebih memerankan diri sebagai juru bicara Tiongkok menyatakan juru bicara Tiongkoklah yang tak mau perang melawan Indonesia. Bila dilihat dari perbandingan anggaran militer serta alutsista yang dimiliki antara Indonesia dan Tiongkok, bisa jadi Indonesia akan kalah. Jangankan Indonesia, Amerika Serikat pun bisa kalah bila perang melawan Tiongkok. Dan pertanyaannya, bila Indonesia Amerika pun bisa kalah kalau melawan dengan Tiongkok, guys, ya. Betapa kuatnya. Sedangkan Amerika tu di global firepower nombor 1, guys. China nombor 3. Bagaimana dia boleh kalah, ya? Lakukan konfrontasi terbuka dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara, siapakah yang akan menang? Tetapi menang atau kalah itu biarlah menjadi urusan Tuhan. Yang terpenting Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Betul. Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bila Indonesia mau berdamai maka harus bersikap dan juga bersiap untuk perang. Bukankah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah amanat konstitusi seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Dan tidak itu saja, perang kemerdekaan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak takut menghadapi musuh yang alutsistanya jauh lebih canggih dan lengkap. Bukankah dulu bangsa kita mampu mempertahankan kemerdekaan meski dengan senjata bambu runcing? Ya, senjata betul. Betul, guys, seperti Admin kata kilas dunia dia, masa dulu untuk Indonesia merdeka berlawan dengan Belanda hanya menggunakan bambu runcing saja, kan? Bagaimana boleh merdeka? Maknanya alutsista tu bukan peranan yang untuk kita menang, tetapi kekuatan personal militer kita yang paling penting sebenarnya. Betul, penting, tapi semangat atau daya juang jauh lebih semangat penting. Dan The daya gun juang penting, tapi the man behind the gun jauh lebih penting. Ya, kita juga perlu belajar dari Bung Karno dan juga Bung Hatta. Betul. Di satu sisi dan Panglima Besar Jenderal Sudirman di sisi lain. Kedua pihak sama-sama melakukan perjuangan secara simultan dan sinergis dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi politik terhadap Belanda dan sekutunya, sedangkan Sudirman melakukan perjuangan secara militer dengan perang gerilya untuk meningkatkan bargaining power dan bargaining position terhadap perjuangan diplomatik Bung Karno dan Bung Hatta. Kini, TNI pun harus begitu. TNI harus siap tempur untuk mendukung perjuangan diplomatik Menlu Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bila mau damai, bersiaplah untuk perang. Baru setelah mereka mentok, Presiden Jokowi akan mengambil porsinya, menyatakan perang atau tidak terhadap Tiongkok di Laut Natuna Utara sebagaimana amanat konstitusi. Lalu bagaimana perbandingan alutsista dan anggaran militer antara Indonesia dan Tiongkok? Dikutip dari berbagai sumber, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Dalam hal armada laut, total 221 kapal yang dimiliki Indonesia per 2019. Jumlah ini terdiri dari 8 kapal frigat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang laut. Ya, betul, guys. Indonesia adalah di global firepower adalah ketangga 16 di atas Israel tetapi di bawah Pakistan, ya, guys. Pakistan kuat juga, ya, rupanya. Namun Indonesia tidak memiliki kapal perusak dan kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur. Indonesia memiliki personil militer sekitar 800.000 orang, terdiri dari 400.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Namun ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. Indonesia memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil, dan 1.300 kendaraan lapis baja. Di udara, Indonesia juga memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, 8 helikopter perang, serta 65 pesawat pembom dan meriam anti udara. Jika di total, Indonesia ditunjang oleh 451 armada untuk perang udara. Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,66 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,23 miliar barel yang akan mendukung operasi militer. Indonesia juga memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandar udara yang kesemuanya bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan. Sementara itu, kekuatan militer Tiongkok secara keseluruhan berada di peringkat ketiga dunia di bawah AS dan Rusia, di atas India dan Prancis. Armada laut Tiongkok terdiri dari 714 kapal, meliputi 1 kapal induk, 52 frigat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, dan 152 kapal patroli. Ada 33 pangkalan laut yang digunakan. Jika perang di darat, Tiongkok ditunjang 13.000 tank, 40 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya berita terkini gertakan Tiongkok tak mempan buat TNI. Maknanya di sini tajuknya bunyinya begitu, tetapi sebenarnya perbezaan antara kekuatan Tiongkok dan Indonesia bagaimana kekuatannya. Walaupun Indonesia di bawah
China, tetapi kita jangan tengok pada alutsista. Kita ingat pada zaman dahulu bagaimana Indonesia untuk merdeka pada zaman Bung Karno dulu dengan bulu runcing saja boleh menang melawan Belanda. Apatah lagi sekarang yang sudah dilengkapi dengan senjata ataupun alutsista yang canggih. Pasti tak mustahil untuk mengalahkan China. Memang tak mustahil. Kita jangan takut guys. Saya sebagai rakyat Malaysia, anda sebagai rakyat Indonesia, pasti kami rakyat Malaysia akan membantu jika berlaku apa-apa kepada Indonesia, dan begitu juga Malaysia, jika berlaku apa-apa kepada Malaysia, Indonesia pasti akan membantu, kerana kita satu serumpun guys. Kita jangan takut. Apabila tanah air kita dicerobohi ataupun dimasuki oleh orang lain, kita patut mempertahankannya demi kedaulatan negara kita guys. Betul tak guys? So guys, sama-samalah kita berdoa semoga negara kita sentiasa aman, sentiasa makmur dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya guys. Dan saya juga sentiasa berdoa untuk Indonesia dan Malaysia supaya mereka, antara Indonesia dan Malaysia akan terus bersatu dan tetap serumpun. Itulah sebab baiknya untuk saya doakan kepada Indonesia dan Malaysia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap, saya minta maaf guys, kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Maafkan saya. So jaga diri anda, keluarga anda, anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.